Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di pembelajaran Al-Quran Hadis, pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis dengan baik. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan membaca doa mau belajar. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yad'ni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Ya, jadi surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu diturunkan setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadar. Yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai Nuzulul Quran, ya, yaitu turunnya Al-Quran. Nah, karena semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Nah, dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Jadi anak-anak, surat Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah turun yang pertama kali dan tepatnya tanggal 17 Ramadan, yaitu di Gua Hira, yang artinya Al-Alaq adalah segumpal darah. Kemudian pada ayat 1 dan 5 kita perintahkan itu untuk membaca. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Apalagi di saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim, seorang pelajar harus mampu menguasai teknologi. Ya, kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang kita peroleh, karena ilmu pengetahuan ini sangat luas. Jadi kalau sekarang kita masih baru bisa punya HP, bisa memainkan ya game atau membuka classroom, Google Form dan sebagainya, tapi kita tetap harus belajar terus supaya pengetahuan kita bertambah, karena ilmu semakin hari semakin bertambah. Jadi ayat 1-5 Allah merintahkan kita untuk membaca. Apa yang dibaca? Karena pada waktu belum ada tulisan dan sebagainya, yang dibaca adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga kita disuruh untuk mencari terus atau belajar terus, mencari ilmu terus sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sekarang ini udah zaman teknologi, belajar tidak harus tatap muka, tapi lewat media sudah seperti sekarang ini. Itu ya anak-anak. Kemudian ayat selanjutnya yaitu berisi tentang peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah SAW sholat. Namun kenyataannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal tidak bisa melihat, Nabi Muhammad pun tidak bisa sedang sholat, apalagi bahkan ia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah SAW. Seakan-akan di dekat Rasulullah itu ada parit dari api yang sangat menyala-nyala, sehingga akan menakutkan Abu Jahal untuk tidak melaksanakan. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu pasti akan menunjukkan sesuatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, jadi isi kandungan surat Al-Alaq adalah yang berikutnya. Manusia sering melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain rendah.
karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Untuk itu anak-anak sekalian, di saat pandemi ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, bisa belajar walaupun dengan keterbatasan. Jadi surat Al-Alaq itu isinya yang pertama adalah kita diperintahkan untuk membaca dan mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya sampai akhir hayat kita. Yang kedua, kita disuruh melakukan satu kebenaran walaupun itu pahit. Jadi maksudnya apabila kita untuk melaksanakan sholat itu suatu kebenaran, kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita disuruh mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat, berarti ini suatu nikmat yang tidak ada tandingnya atau tidak bisa diganti dengan suatu apapun. Ya anak-anak, karena ini media terbatas, jadi Bapak tidak bisa panjang-panjang. Apabila ada hal yang kurang jelas nanti bisa dilanjutkan di berikutnya. Jadi inilah adalah isi kandungan surat Al-Alaq secara singkat. Lebih jelasnya anak-anak silahkan baca di bukunya tentang kandungan surat Al-Alaq. Nah, untuk tugas berikutnya silahkan anak-anak melihat di Google Form. Dan Bapak ingatkan tugas-tugas yang 3 kali Bapak memberikan tugas masih ada. Ya, siswa-siswi yang belum melaksanakan atau belum mengirim tugas, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bisa mengirim tugas. Karena sekali lagi tugas-tugas itu nilainya akan dikonversi untuk penilaian kelulusan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sekali lagi mudah-mudahan anak-anak semua sehat beserta keluarga dapat melakukan aktivitas dengan baik dan jangan lupa protokol kesehatan harus dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk belajar.